Yang pertama adalah Bapak Firmansyah, ini juga Health Officer UNICEF, dan yang kedua adalah Dr. Endang Sumiwi. Ya. Nah, selamat siang, Dr. Firmansyah. Selamat sore di sana. Sudah sore, selamat sore. Kita perkenalkan dulu Mbak Risya untuk Dr. Firmansyah. Ya, ini beliau berdomisili di Manokwari, S1 dan S2 dari Unhas Makassar. Kemudian riwayat pekerjaannya ini juga sudah malang melintang ya, berpengalaman di bidang malaria di Halmahera Selatan, kemudian juga konsultan malaria UNICEF di Kabupaten Kero di Papua, kemudian health officer di Papua Barat. Dan ini Bapak Firmansyah ini spesial ya, karena pernah mendapatkan ini penghargaan sebagai inovator program kesehatan. Ini juga terkait malaria ya Pak Firmansyah ya. Dan bahkan yang terbaik satu nih pada Indonesia Healthcare Forum ya, kategori e-health dengan aplikasinya Lacak Malaria. Nah ini sangat menarik sekali ya, sangat berkaitan erat sekali nih di sini. Semoga bisa memotivasi teman-teman lainnya yang ada di sini nih. Silakan Pak Firmansyah, Zoom kami berikan 20 menit. Ya, terima kasih Bu Elsa. Selamat siang Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian. Yang saya hormati Bu Elsa dari UGM dan tim, Pak Guntur dari substansi malaria, ada Pak Lukman juga, teman-teman UNICEF dan teman-teman praktisi teknologi informasi kesehatan. Izin mungkin saya share screen dulu. Apakah sudah terlihat di layar? Ya, sudah Pak. Ya. Oke. Terima kasih. Jadi untuk kesempatan dari saya diminta untuk bagaimana sharing kebutuhan-kebutuhan di lapangan terkait sistem logistik. Mungkin nanti akan lebih banyak juga bagaimana di luar layanan pemerintah ya, yang kita perluas untuk layanan penemuan dan pengobatan penderita khususnya dari layanan kesehatan swasta ya, karena di malaria juga ada kolaborasi antara layanan pemerintah swasta untuk pemeriksaan dan pengobatan malaria. Nah, mungkin saya mulai dengan ketika masyarakat sakit tentunya akan ya mengakses layanan kesehatan. Jadi mereka akan ke puskesmas, ya, ke rumah sakit, ke klinik, ya, ke balai pengobatan, dokter praktek, ya. Kemudian di daerah endemis malaria saat ini, kader malaria sudah diperbolehkan berdasarkan Permenkes 41 ya, untuk pemeriksaan darah termasuk juga pemberian pengobatan. Kemudian juga ada apotek yang menyediakan obat malaria. Nah, di daerah malaria juga ada kolaborasi antara layanan pemerintah swasta ya, bagaimana penyediaan obat malaria di apotek. Ini juga penting mengingat masyarakat kadang tanpa diagnosa, tanpa pemeriksaan laboratorium, tanpa pergi kita bagaimana ketika masyarakat mengakses layanan ini tentu akan diobati, dan ini berkaitan juga dengan logistik yang kadang juga menjadi satu sisi masalah untuk ketersediaannya dan bagaimana memantau stoknya. Nah, untuk intervensi malaria secara umum, jadi bagaimana mengintervensi orang yang sakit, plasmodiumnya, parasitnya ya, ketika masyarakat dilayani seperti ini secara umum ya, layanannya di fasilitas kesehatan baik milik pemerintah, swasta, jadi
mereka akan datang, diperiksa, kemudian kena malaria akan tentu diperiksa darahnya, kemudian akan diagnosis apakah malaria. Ketika malaria akan diberi obat ya, dan mereka akan misalnya ke bagian apotik untuk mengambil obat. Dan ini keterkaitan logistik juga nantinya, misalnya di laboratorium ya ada pemeriksaan mikroskopik, tentunya ketersediaan gimsanya ya, reagens ya, kemudian RDT jika menggunakan. Ketika di apotik di situ berarti akan ada keluar obat-obat malaria ya yang berhubungan dengan logistik. Untuk pengendalian vektornya sendiri, nyamuk malaria tentu dimulai dari tahap jentik ya, kemudian ke dewasa, dan ini juga membutuhkan satu sisi logistik juga yang harus dipantau. Kenapa keterkaitannya dengan logistik? Karena ingin memastikan bahwa layanan itu bisa diberikan dan disuplai, ditunjang oleh logistik yang memadai cukup, dan ini dapat dimonitor di berbagai tingkatan. Nah, logistik malaria yang seperti apa gambarannya? Misalnya untuk didiagnosis ada rapid diagnostic test RDT, dan untuk saat ini di kader malaria pun juga menggunakan ini sangat ya, mudah ya, penerapannya ya membutuhkan waktu kurang lebih 20 menit sudah keluar hasilnya, dan misalnya di daerah endemis terdapat kader malaria yang terlatih. Untuk laboratorium misalnya ada slide, kimsa, metanol ya. Kemudian di pengobatan ada obat anti malaria dengan derivat DHP, kemudian ada Primaquine, kemudian ada Kina juga untuk lini kedua, ada sunat injeksi. Untuk pengendalian vektornya ada kelambu, larvasida, insektisida. Nah, biasanya di layanan pemerintah, dinas kesehatan ini biasanya di cover semua ya, untuk ketersediaan logistik, pemantauannya, pelaporannya. Nah, kalau di layanan swasta untuk diagnosis dan pengobatan nanti akan fokus bagaimana termasuk kader ketersediaan RDT-nya ya, penggunaannya, pemantauannya, dan obat malaria. Ada dua yang dominan adalah DHP dengan Primaquine. Kemudian bagaimana sih kira-kira alur distribusi ya, logistik ya. Nah, termasuk ini mengikutkan kolaborasi antara layanan pemerintah dengan swasta. Nah, kalau di tingkatan bagaimana suplai dari Dinkes sampai ke user atau yang akan memberikan layanan, di tingkat Dinkes ada instalasi farmasi atau gudang farmasi yang akan secara reguler juga mendistribusikan logistik ke puskesmas, ke rumah sakit, termasuk jika kolaborasinya terdapat layanan swasta akan meminta logistik obat malaria ya ke dinas kesehatan. Nah, puskesmas juga ini sebagai hub-nya, jadi dia akan mendistribusikan juga ke Pustu, Polindes, Nakes. Nah, ini juga saya tambahkan Nakes karena seperti di Teluk Kondama itu, karena masih keterbatasan juga jumlah kader, mereka memanfaatkan setiap nakes berdasarkan domisili wilayahnya itu menjadi pos malaria. Jadi dititipin RDT obat malaria ya. Jadi itu juga yang kebutuhannya untuk dipantau. Nah, puskesmas ini juga akan memberikan logistiknya ke kader malaria. Kemudian ada ke apotik swasta, tapi di lain sisi juga ada juga yang mekanismenya itu dinas kesehatan langsung ke apotik swasta, kemudian ke klinik ya atau balai pengobatan swasta juga, biasanya juga disuplai oleh puskesmas, kemudian beberapa daerah juga langsung ke dinas kesehatannya. Tentu dengan alur ini juga feedback-nya juga laporan. Jadi siapa yang misalnya mendistribusikan biasanya akan diberikan feedback laporan, termasuk misalnya laporan penggunaannya, kemudian berapa stoknya, request minta berapa lagi untuk kebutuhannya untuk berikutnya. Kemudian di tingkat layanan untuk memanage logistik ya, yang sangat vital adalah ketersediaan kartu stok, karena di sinilah akan tercatat mulai diterima kapan ya, jenisnya bagaimana, bahkan sampai
tanggal expire-nya, nomor batch-nya ya, tentu akan beda perlakuan ketika tanggal expire-nya lebih dulu. Nah, ini yang harus dipakai. Jadi ini membutuhkan manajemen tersendiri juga. Nah, diterima berapa ya? Misalnya ini dikirim atau mungkin dipakai ya. Kalau misalnya ini pengguna ada yang kadaluarsa, rusak, hilang ya, stok akhir, permintaan berapa. Jadi ini contoh misalnya kartu stok di gudang kabupaten. Jadi di tingkatan layanan pun juga tersedia seperti ini. Jadi ini membutuhkan juga manajemen untuk memantau, apalagi misalnya di layanan mungkin ada yang sudah nomor batch berbeda, mungkin berbeda tanggal expire-nya ya. Kemudian kadang mungkin dengan tenaga yang terbatas hanya satu orang menghandle dengan banyak item-item logistik, ini tentu membutuhkan juga tantangan tersendiri, dan mungkin dengan adanya kebutuhan platform aplikasi tentu akan memudahkan juga ya memanage pengelolaan ini. Dan ini sangat vital juga dalam satu sistem logistik ya, kartu stok. Nah, beberapa masalah di lapangan yang mungkin sempat saya lihat ya, share ke Bapak Ibu, teman-teman juga. Yang terbanyak adalah adanya kekurangan stok yang kosong di lapangan, dan itu bisa sampai beberapa hari ya, bahkan lama, apalagi kalau jarak layanan itu jauh dan tidak ada sistem monitoring untuk memantau, terkecuali petugasnya di situ kadernya memberikan laporan, dan itu laporannya kalau di daerah endemis yang sangat jauh juga terpencil ya, bisa sebenarnya mereka sudah tulis laporan saat ini, mungkin sampainya 2 minggu depan. Jadi kondisi yang dibaca di dinas kesehatan atau di puskesmas itu dua minggu terakhir. Nah, kadang juga ada rapel 3 bulan, ya 1 bulan. Jadi kondisinya sudah sangat berbeda di lapangan ketika laporan itu baru sampai ya, laporan manual. Kemudian ada problem tersendiri pemakaian misalnya obat banyak, lebih dari kasus. Jadi ternyata ada juga pengeluaran obat tapi tidak berimbang dengan kasusnya. Jadi ini ada problem tersendiri juga yang kaitannya dengan pelaporan di kasus. Beban petugas juga ya, yang tadi banyak mengerjakan hal ya, banyak item juga. Nah, ini juga akan sangat mempengaruhi ya dalam monitoring juga. Nah, kadaluarsa juga kadang tidak terpantau karena saking banyaknya satu merek yang sama tapi detail-detail expire date-nya itu tidak diperhatikan sehingga tidak termanage dengan baik. Ini juga yang problem di lapangan. Kemudian monitoring stok ini yang sangat penting juga ya, bagaimana di setiap layanan itu lebih cepat ya, lebih baik kalau bisa harian monitoringnya, bisa real time. Nah, pencatatan manual ini sangat agak sulit ya untuk memantau secara real time yang kondisi yang terupdate-nya. Misalnya menuliskan laporan saat ini untuk dikirimkan sampainya di Dinkes 1 minggu, 1 bulan kemudian itu sudah tidak update, apalagi baru mengirimkan lagi logistiknya itu sudah berapa kekosongan tadi ya, stok yang terjadi. Nah, sehingga ini menyebabkan berdampak juga ke perencanaan ya, perencanaan tidak tepat. Jadi selalu akan muaranya juga kita kekurangan stok karena ya perencanaan sebenarnya kita merencanakan dari data-data yang memang stok yang kurang yang selalu dihitung, ditambah, dikurangi ya, itu berkutat di situ sehingga perencanaan ini menjadi kacau juga ya, sehingga tidak selalu kita mengalami kondisi stok. Jadi perlunya penguatan di aspek ini. Nah, kira-kira teman-teman di lapangan itu membutuhkan yang aplikasi yang bagaimana ya? Nah, saya bisa gambarkan dulu bahwa kita di lapangan sebenarnya banyak kondisi ya. Ketika jaringan bagus itu oke, tapi ada beberapa juga di daerahnya kita dan dominan memang tidak bisa ada akses ya. Kemudian akses internet ada, tapi
ada juga yang tidak jaringan ada, hanya bisa nelpon, bisa SMS, tidak bisa internet. Jadi ini juga mungkin perlu dengan kondisi ini kita perlu memikirkan platform apa yang bisa baik, sehingga di setiap wilayah, di setiap layanan itu bisa melaporkan. Yang saya bisa gambarkan di sini, ada wilayah yang memang tercover internet, ya, bisa jaringan selulernya, ada datanya, bisa telepon, bisa SMS. Jadi berbagai aplikasi yang di Android bisa diakses. Tentunya pelaporan yang berbasis web bisa, chatbot, ya, WhatsApp, chatbot, bisa layanan. Di sini ada UMB, USSD, menu browser juga yang bintang pagar. Nanti mungkin saya gambarkan yang pernah diaplikasikan di Halmahera, SMS, ya, gateway itu bisa, SMS interaktif. Mungkin ada yang memang sekarang ini juga ada daerah, saya pernah turun di puskesmas, internet ada, tapi kita tidak bisa dapat jaringan seluler karena hanya WiFi, ya, WiFi yang tersedia. Karena ada VSAT misalnya di situ, hanya bisa berarti akses Android, ya, web, ya, chatbot, ya, bisa nelpon juga, tapi tetap memakai jaringan internet. Telepon yang konvensional, SMS itu sulit. Ada wilayah juga yang hanya bisa telepon dengan SMS tanpa data, ya, tanpa internet. Jadi ini mungkin kebutuhannya UMB, ya, SMS. Ada daerah juga tidak ada signal, ya, seluler, ya, tidak bisa telepon, SMS, tidak ada internet, ya, tidak ada visa juga di situ. Tapi ternyata saya lihat contohnya kader-kader punya HP. Jadi mungkin kita bisa berpikir juga aplikasi, karena petugas kesehatan mendatangi kader. Nah, mungkin ketika petugas kesehatannya membawa HP, kadernya membawa HP, kadernya mungkin mencatat aktivitasnya, laporannya di HP-nya, mungkin ada aplikasi yang sebelumnya dipasang di perangkatnya di HP-nya, petugas membawa, mungkin bisa dihubungkan. Mungkin seperti mentransfer gambar, ya, via Bluetooth, tapi ini mungkin data, ya, ditransfer. Jadi itu bisa, jadi sehingga kita mungkin dalam sistem data mungkin memperhatikan akses di berbagai tempat ini, bagaimana data itu bisa masuk. Jadi saya pikir pelaporan via SMS, memanfaatkan UMB sebagai pintu masuknya, ya, berbasis aplikasi, itu menjadi pentingnya, sehingga banyak pintu masuknya, tapi itu disatukan dalam satu sistem data. Nah, di level penggunanya nanti, ini sesuai dengan alur tadi distribusi. Jadi misalnya di tingkat pengguna yang akan melaporkan ini misalnya di rumah sakit, ya, saya mungkin stresin di sini misalnya di layanan swasta, karena kalau layanan pemerintah biasanya sudah ada integrasi laporannya sendiri, seperti di malaria ada Sismal, kader malaria, ya, sangat sulit memantau ketersediaan logistiknya juga, ya, penggunaannya bagaimana. Jangan sampai menumpuk di sana expire, dan ini sangat tidak baik. Kemudian di apotek, ya, di pustu, ya, di klinik, ya, di nakes tadi. Jadi puskesmas pun juga bisa memantau, dinkes pun juga bisa memonitoring ketersediaannya. Karena sudah menggunakan aplikasi, jadi mungkin agak lebih update, agak lebih bisa real time lah dengan kondisi yang ada. Nah, mungkin kalau orang-orang di lapangan bisa menggambarkan kebutuhannya, karena di sini menggabungkan tadi ada dinkes, puskesmas, yang hub-nya juga ada penggunanya. Jadi mungkin menggabungkan model aplikasi, ya, untuk gudang, kurir, ya, mungkin ada logistik itu diantar dari puskesmas atau dari dinkes ke layanan itu, misalnya memakai apa begitu, mereka bisa masuk, oh posisinya sekarang di sini, di track, karena ada juga perjalanan yang jauh, jadi bisa dipetakan. Kemudian di tingkat user juga, ya, mungkin sistemnya seperti di minimarket, di toko, mungkin mereka scan barcode, oh keluar berapa, langsung, artinya lebih simpel, ya, dalam melaporkan dan termonitor stoknya, ya. Mungkin saya berpikirnya mungkin seperti ini, aplikasinya menggabungkan, ya, sehingga bisa memenuhi tadi impian-impian di lapangan.
Nah, sedikit cerita tentang lacak malaria ini dikembangkan dulu laporan cepat kasus malaria. Memang ada kasus dan logistik pada saat itu, jadi kita menggunakan jalur voice, USB, USSD menu browser ya. Jadi teman-teman cukup menekan misalnya bintang 200, bintang 789, bintang 1, kode fasilitasnya. Nah ini memang tidak perlu diinstal karena waktu itu di Halmahera juga banyak yang hanya bisa nelpon, SMS ya. Pulsanya ditanggung oleh Dinkes, interaktif ya, sistem datanya fleksibel ya, itu cepat, ketika selesai itu langsung data masuk di server di data sistem data kabupaten. Nah seperti ini ada laporan kasusnya ya, seperti tadi namanya, umurnya, jenis kelaminnya, hasil pemeriksaannya ya, jumlah obat yang diberikan ya, pelapornya. Dan waktu itu sistem logistik itu dilaporkan per minggu ya, berapa yang digunakan untuk memantau stoknya juga ya, lebih kepada stoknya, sehingga setidaknya setiap minggu, dulunya setiap bulan, jadi coba kita perpendek jaraknya. Kalau misalnya kita inginkan sekarang karena kader juga melayani harian, apotek melayani harian, kalau bisa kita kembangkan yang bisa harian, yang terpantau ya, real time hari itu juga. Nah ini seperti contoh pengisiannya, jadi di logistik ya, jadi diminta jumlah stok akhir RDT ya, ACT-nya, prima kuinya, arte sunan injensinya, kinanya ya waktu itu. Jadi hanya melaporkan stoknya saja, lebih simpel, karena terlalu banyak juga item data, mungkin pelapor juga akan menjadi, kalau juga lebih rumit pengisiannya tentu akan malas melaporkan. Dan ini juga masih berjalan juga sampai sekarang, dan ini memanfaatkan jalur voice ini, UMB ini, jadi tanpa perlu menginstal ya aplikasi, jadi kemudahan bagi teman-teman di lapangan. Kemudian ya yang ini yang saya katakan tadi, misalnya logistik dari kabupaten itu dikirimkan kader, dia singgah di puskesmas, jadi dia sudah tahu, oh yang saya minta kemarin ini sudah sampai di puskesmas. Jadi bisa lebih membuat misalnya si kader ini aktif menghubungi ya, karena juga di satu sisi juga untuk apotek di misalnya di Manokwari itu ya, mereka mengusulkan ada yang perlu. Nah jadi mereka bisa memantau ya. Kemudian bagaimana juga yang sistem pelaporan ini, yang biasanya mereka di sini manual, bisa digital, dan ketika mereka mengisi ini, informasi ini bisa terpenuhi ya. Jadi tanggung jawab mereka dalam mengelola logistik ya, membuat laporan, reporting, yang melaporkannya secara berkala ya, ketingkatannya lebih atas itu terakomodir di aplikasi, dan ini sudah langsung jadi ya dengan ini, jadi tidak perlu lagi repot ya, secara sistem akan diatur. Nah mungkin aplikasi juga itu setidaknya sebagai refreshing, kami pernah buatkan si lokmal game, jadi mereka bisa sedikit bermain dan merefresh pengetahuannya tentang logistik, ketika misalnya karena ini bermain dadu ya, waktu kita praktekkan ketika stok kosong apa yang harus dilakukan ya. Jadi di samping ada di misalnya di aplikasi itu untuk merefresh ya pengetahuan mereka, dan apa yang harus dilakukan juga ketika kondisi itu terjadi. Nah, kebutuhan fitur aplikasi yang bagaimana, tentunya kita simple ya, dan sehingga itu memberikan ketergantungan. Jadi harus memakai, karena ini membantu tugas kita ya selesai ya, dan ini saling berkait satu dengan lainnya. Jadi nah di tingkat Dinkes seperti ini ya, keluar masuknya logistik, tentu lebih fungsinya monitoring stoknya juga, pengiriman distribusinya bisa terpantau, yang mana yang lebih cepat expire itu yang harus dipakai ya. Ada pengingat-pengingat ya juga, misalnya kadaluarsa stok ini ya yang akan habis ya. Ada notifikasi juga ya, misalnya dia sudah mengirimkan ke puskesmas ini, sudah diantar, itu masuk ke notifikasi ke puskesmas itu atau ke kader itu bahwa
logistik sebanyak sekian sudah dikirim tanggal sekian ya, diperkirakan sampai tanggal sekian, sehingga ini lebih membangun sistem lagi ya. Di puskesmas pun juga hampir sama. Nah, di tingkat pengguna yang akan banyak ini kader, apotik, ya klinik, ketika terima logistik dilaporkan, ketika digunakan dilaporkan, sisa stoknya akan terupdate oleh sistem, dan mereka mungkin diminta oleh aplikasi coba dicek fisik apakah sesuai dengan yang termonitor atau tidak ya. Permintaan logistiknya langsung mereka bisa ini, dan diketahui misalnya oleh puskesmasnya, dinkesnya, ada reminder juga, ada notifikasi juga ya. Jadi ketika mereka ajukan terima stok, itu langsung ternotifikasi oleh misalnya orang puskesmasnya, penanggung jawabnya. Oh iya sudah sampai di sini. Oh ini ada minta permintaannya. Jadi dengan sistem notifikasi seperti itu. Data yang dilaporkan mungkin seperti ini, misalnya ketika terima, tanggal terima, jumlahnya berapa, ya, jenisnya ya, nomor batch-nya, kondisinya baik atau pada saat diterima, tanggal kadaluarsanya, siapa yang menerima. Ketika dipakai atau dikeluarkan, ya berapa misalnya dikeluarkan di hari itu ya. Misalnya apotik bisa lapor, oh hari ini kami keluarkan DHP sekian ya, dengan nomor batch sekian. Mungkin ketika misalnya memakai aplikasi yang berbasis Android, mungkin scan barcode-nya berapa jumlahnya ya langsung secara otomatis, tidak perlu simple tidak perlu mengisi banyak item juga ya. Tapi ketika memakai misalnya SMS, UMB ya tentunya harus menginput ya. Jadi seperti itu. Kemudian di bagian stok dan permintaan ada bisa update stok real time. Kemudian ada alert stok ketika sudah mulai kurang, jadi ada level stok berdasarkan penggunaan rata-rata harian berapa. Ketika sudah, wah ini minimal stok yang harus tersedia di kader sekian hari, kalau sudah capek seperti itu ya akan ada alert ya, oh berapa hari lagi stok akan habis, jadi sehingga bisa request, jadi tidak tunggu stoknya habis ya. Dan itu misalnya semua ternotifikasi ya. Nah, yang kita inginkan adalah bagaimana lapor cepat logistik dan monitoring stok ini yang akan dipergunakan di misalnya kolaborasi di layanan swasta juga, apotik, kliniknya, balai pengobatan, kader malaria, termasuk pos malaria oleh nakes tadi. Kalau bisa ya secara harian ya, hari itu bisa terlaporkan berapa yang digunakan, karena kan awalnya ketika terima itu mereka laporkan. Jadi kalau lapor harian, sisa nanti stoknya itu akan berkurang terus jumlahnya ya. Nah, ketika lupa melaporkan secara harian, ya hari ketiga, misalnya hari kelima itu ada pengingat. Oh, Anda belum melaporkan dalam 3 hari ini berapa yang digunakan. Jadi by system untuk mengingatkan ya. Nah, seperti itu. Mungkin setelah lewat itu mingguan. Kemudian ada yang perlu mungkin mingguan, misalnya cek jumlah, menyesuaikan antara catatan di stok dengan cek fisiknya. Misalnya bulanan tuh seperti itu. Mungkin ada feedback. Jadi ini juga yang akan dimonitor oleh tingkatan di atasnya, misalnya puskesmas atau dinkes. Nah, ini seperti notifikasi yang kemarin dilacak. Jadi kalau di kasus itu notifikasinya ke pasien juga, ada juga notifikasi ke puskesmasnya ya, ke siapa person yang dilaporkan. Jadi begitu selesai dilaporkan via lacak dengan hanya tekan bintang berapa tadi, dan itu masuk ke penderita malaria, masuk ke petugas juga. Begitupun stoknya juga ya, di sini ada stok ini mingguan, tanggal berapa, dan itu ternotifikasi. Jadi petugas yang di lapangan juga walaupun tanpa membuka dashboard akan, oh ada laporan dari sini, masuk, oh sekian stoknya. Dan yang ini juga laporan masuk ke petugas. Misalnya petugas jika punya lapor, orang puskesmasnya juga tahu pada saat itu, walaupun tidak misalnya berada, tidak memantau di dashboard ya, ada notifikasi. Nah, kita berharap sistem ini akan terpantau oleh dashboard secara real time ya, dan ini yang mungkin akan tampil di situ.
Mungkin itu saja dari saya, masukan-masukan dari lapangan, kebutuhannya. Mudah-mudahan teman-teman tentu akan berpikir yang lebih aplikatif lagi dan bisa mewujudkan impian teman-teman di lapangan. Ya, saya kembalikan Bu Elsa, terima kasih.